Kalau ada yang bilang, buat apa kita memuliakan Nabi? Sesuai daripada firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau ada yang mengatakan akan datang seorang nabi atau rasul dari golongan kalian wahai manusia, kalau ada yang mengatakan itu, mau ngapain ngerayain maulid? Orang nabi sama kok, manusianya sama kayak kita. Bisa terima apa enggak? Terima apa enggak? Kalau nabi manusia, saya yakin nabi manusia, tapi manusia yang dipilih oleh Allah mendapatkan kemuliaan dan keagungan oleh Allah. Betul apa betul? Contoh, apa yang bikin kita beda dengan Rasulullah? Nabi makan, Nabi tidur, Nabi kerja, Nabi dagang, Nabi dakwah, Nabi sholat. Kita sama nggak? Sama nggak? Boro-boro. Nabi punya waktu 24 jam, 23 jam Nabi pakai ibadah, 1 jam dibagi-bagi tuh. Makan, tidur, ngobrol, silaturahmi, takziah. Sepakat para alim ulama, 24 jam Nabi dipakai untuk ibadah kepada Allah. Kita 23 jam lalai kepada Allah, 1 jam kita maksiat kepada Allah. Sama apa enggak? Sama enggak kita sama Nabi? Enggak bakal sama. Yang kedua, bedanya banget kita sama Nabi. Satu waktu Nabi kalau mau ngeludah itu ngedaham dulu. Kalau Nabi sudah ngedaham, ini tangan sahabat ada di hadapan wajah Nabi. Yang tangan pertama datang, ditaruh ludahnya di tangan sahabat. Dan di saat itu ludah ditaruh di tangan sahabat, sahabat usap. Ditaruh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nabi jawab apa? Kafir, murtad, neraka. Enggak. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, jasadmu tidak akan pernah terjilat api neraka jahanam. Ludah Nabi berkah. Ludah lu. Ludah kita siapa yang mau nangkap? Beda nggak kita sama Nabi? Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi manusia, iya. Makanya kita diajarkan sampai ke kamar mandi aja ada sunnahnya Nabi. Cara buang air kecil, cara buang air besar, ada apa enggak? Ada cara sunnahnya. Saat Nabi buang air besar, buang kotoran, bumi terbuka. Kotoran Nabi dimakan bumi, gak ada bekas. Lu siapa yang makan? Lele. Iya, lele aja ngelepeh. Orang kangkung masih ada. Beda nggak di zaman Nabi? Berarti Nabi sempurna atau enggak? Berarti kalau Nabi diciptakan oleh Allah terus kita memuliakan seperti ini, memuliakan Rabiul Awal, kira-kira boleh atau enggak? Kalau ada lagi yang mengatakan cukup Allah yang memuliakan Nabi, cukup Allah yang mengagungkan Nabi, jawab lagi, Allah sudah banyak, hampir 20% yang ada di dalam Al-Quran. Semua ayat, 1700 ayat lebih memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Ini Allah yang mengagungkan, ini Allah yang memuliakan. 1700 ayat lebih menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Memuliakan, jangankan cuma sekedar adabnya. Kita sering dengar ya, laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Ini kemuliaan akhlaknya. Ini nggak kelihatan kita nih. Ya, akhlaknya. Jangankan cuma sekedar akhlaknya. Matanya Nabi ada di dalam Al-Quran. Pundaknya Nabi ada di dalam Al-Quran. Semua yang ada di diri Nabi sampai busana Nabi ada di dalam Al-Quran. Allah agungkan, Allah muliakan. Kalau ada yang melarang kita untuk memuliakan Nabi, jawab, kami bukan hanya memuliakan sosok seorang manusia, melainkan kami ingin dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Kami memuliakan Nabi, kami memuliakan Rasulullah karena kami ingin diagungkan dan dimuliakan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Kenapa manusia ini banyak orang yang nggak mau ngikutin Nabi? Hari ini kita kumpul semua di sini.
Hari ini ada nggak yang lagi maksiat? Ada nggak? Kita bukannya su'bon, tapi ada yang maksiat, lalai kepada Allah. Tapi kenapa Allah kumpulkan kita di dalam tempat yang seperti ini? Karena Allah memberikan hidayah kepada kita semua agar duduk semata untuk diampuni dosa-dosa kita di hadapan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba kalau di rumah gini hari lagi ngapain kita? Lagi ngapain? Tidur. Lagi TikTok kali ya. Setiap manusia itu kalau ada pilihannya, maaf, tahu hidayah, bukan musola. Hidayah itu artinya petunjuk dari Allah. Ini acara beliau ngundang saya udah beberapa bulan yang lalu. Sampai terjadi di malam ini berarti ada niat untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Betul nggak? Dari awal ada ingin sampai terjadi acara ini, pahala terus bertubi-tubi Allah berikan. Yang ada di sini udah dengar, oh nanti ada acara Maulid, oh nanti ada acara demam Maulid. Mereka dengan pasang niat untuk datang ke acara Maulid seperti ini semata karena ingin diberikan hidayah oleh Allah agar dikumpulkan di dalam tempat yang mulia dan agung. Tidak ada tempat yang lebih baik kecuali majlis seperti ini. Tadi kita baca Maulid nggak? Tadi ada pembacaan rawi? Ada baca sholawat tadi? Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, sholawatnya setiap hamba itu berupa doa. Sholawatnya malaikat kepada Nabi itu berupa istighfar. Apa? Sholawatnya Allah kepada Nabi itu berupa rahmat, kasih sayang. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita pulang dari tempat ini semua doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini semua dosa kita diampuni oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, pasti keluar dari tempat ini Allah berikan kita rahmat, kasih sayang yang besar di hadapan Allah. Alhamdulillah. Ingat, yang namanya kasih sayang, istighfar, doa kita belum tentu banyak yang dikabulin sama Allah. Tapi kadang manusia ini suka aneh. Kadang di dalam doa suka semau-maunya. Kadang doa minta, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pernah minta doa begitu? Pernah begitu? Pernah? Saya mau tanya, kalau doa banyak yang seperti itu, kira-kira kalau kita rezeki banyak buat apaan? Buat apa? Allahumma, di malam doa kita dikabulin. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung Pak. Manfaat rezekinya. Mintanya bagaimana? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini doa yang diajarkan Nabi. Dan doa yang kedua kadang suka lebih aneh. Ya Allah panjangkan umur kami. Mau panjang umur? Yang lain mati lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngelinding sendiri, nguruk sendiri, mau? Mintanya gimana, Bib? Mintanya, ya Allah panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini yang ketiga, ini yang sering banget di blow on di doanya. Ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Mau masuk surga, mau? Saya mau tanya, tapi tolong jawab. Saya tanya sekali lagi, mau masuk surga? Di rumah ada kaca nggak? Gede apa kecil? Pernah ngaca? Pernah nanya apa yang di kaca? Ini ntar pulang nih, pulang ya, pulang ketemu kaca, ketemu, begitu ketemu kaca, lihat baik-baik, siap pantas tak masuk surga.
Paham? Paham? Begitu ketemu kaca, ngomong sama yang di kaca, siap pantas masuk surga. Saya mau tanya, semua model kayak kita gini pantas masuk surga? Ngapain lo minta? Saya mau tanya, di sini ada Pak Lurah nggak? Pak Camat ada. Pak Camat, saya izin, saya mau jadi warganya Pak Camat, boleh nggak? Saya diam. Sini mah boleh aja. Saya contoh nih Pak Camat, contoh nih. Saya pindah jadi warga negara Bapak, ya. Tapi saya butuh KTP cepet Pak Camat, karena saya mau bikin paspor. Karena saya dipanggil guru saya harus cepat berangkat ke Hadramut. Kira-kira Pak Camat bisa bantu nggak bikin KTP cepet? Bisa? Karena ini kan kepepet Pak Camat. Boleh ya? Berapa hari Pak Camat? Kira-kira sehari boleh? Ada orang dalam mau bikin KTP, ada orang dalam, gampang. Lu mau masuk surga, siapa orang dalamnya? Lu mau masuk surga, bikin KTP sama Pak Camat gampang, sehari jadi. Lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa? PA. Ini kita udah alhamdulillah. Ini perayaan Maulid, ini orang dalam kita kelak di yaumul qiyamah. Ini orang dalam yang bisa membawa kita ke dalam surga ya Allah. Bukan Pak Camat. Ini Nabi, ini Rasulullah yang bisa melabelkan kita sebagai ummatu khairul umam, sebaik umatnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang bisa ditunjuk, ini orang dalamnya. Sampai Habib Ali mengatakan di dalam rawi, mengatakan, ya Allah, bukan karena kesenangan kami ingin masuk ke dalam surgamu, bukan emas permata yang membuat kami ingin masuk ke dalam surgamu, tapi kumpulkan kami di dalam surgamu bersama kekasih hati kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita minta, agar kita bisa masuk surga bareng sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf, tanpa Nabi, maaf kalau kata Bung Roma, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Kita harus ganti bukan liriknya, tapi di dalam diri kita cinta yang dimaksud ini apa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taman yang tak berbunga tidak akan pernah mendapatkan nikmatnya di dalam surganya Allah. Coba kita pikirin, hidup tanpa Nabi akan sia-sia di dalam kehidupan kita. Maaf, sholat kita ngomong sholat 5 waktu, boleh gak nih? Ya kita kan saya diundang kan buat ngaca diri, kita juga sama-sama ngaca ya. Bukan berarti saya yang bicara, saya orang yang pasti masuk surga, enggak. Belum tentu, siapa tahu ibu duluan, bapak duluan. Nanti kalau bapak sama ibu masuk surga duluan, tolong cari saya ya. Jangan di Google Map, jangan. Ya itu apa lagi? Ibu bapak, maaf, kita ngomongin sholat. Di dalam kitab Miftahul Jannah dijelaskan tentang sholat itu ada 3 kriteria. 3 kriteria ini yang dapat menerima sholat kita kalau kita jalanin. Yang pertama, syariat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, buru-buru langsung ke masjid sholat. Itu syariat, panggilan Allah. Masuk yang kedua, hakikat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Lagi ngapain tuh orang? Lagi ngapain kalau kita melihat orang begitu? Sholat, hakikatnya kita lihat dia sholat. Yang ketiga ini ma'rifat, hati sama pikiran sampai kepada Allah. Ini berarti dalam kehusyuan. Sholat kita pernah khusyuk apa enggak? Enggak pernah. Tanda-tanda orang yang sholatnya diterima berarti dia salah satunya orang yang khusyuk. Berarti kalau orang yang sholatnya nggak khusyuk, sholatnya enggak. Berarti selama ini sholat kita diterima apa enggak? Diterima apa enggak?
jangan sopan dulu. Dengar baik-baik. Alhamdulillah, kita gimana mau khusyuk sih? Sedangkan di dalam salat kita sudah mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Sudah dijalanin belum? Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, semua aku serahkan kepadamu. Sudah apa belum? Gimana mau sudah, Bib? Gimana mau khusyuk, Bib? Allahu Akbar. Begitu masuk Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Kompor belum mati itu. Dompet geletak, takut ketahuan istri. Ini nggak konsennya kita. Kadang manusia ini begitu. Kenapa? Syaitan nggak bakal berhenti sampai kita ini rusak di dalam ibadah di hadapan Allah. Tapi saya hakul yakin, sholat kita dari mulai balik sampai detik ini, semua sholat kita pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Karena di dalam sholat wajib terdapat sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bersyukur nggak kita punya Rasulullah? Senang nggak kita punya Nabi Muhammad? Kalau bukan karena Nabi, kita hidup sia-sia, hidup kita nggak bakal nyaman. Silaturahmi kita nggak tahu caranya bagaimana. Hubungan suami istri yang mendapatkan ridha dari Allah kita nggak tahu. Kenapa semua ini ada? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran sampai di tangan kita, Islam sampai kepada imannya kita. Bagaimana ini bisa sampai? Semua karena pengorbanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ngaku cinta sama Nabi, Qurannya dibaca dong. Qurannya dibaca, sholat malamnya dijalanin. Saya mau tanya, kita sekarang lebih banyak baca Quran apa baca WhatsApp? WhatsApp apa Quran? Ingat, Quran ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Quran kita di rumah ini jangan sampai kita ini seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Akan datang suatu zaman, di akhir zaman datangnya pada umatku, kata Nabi, Islam cuma sekedar namanya Islam. Saya yakin semua yang hadir di sini KTP-nya kolom agamanya Islam. Betul nggak? Nggak ada orang di sini kolom agama masih mencari. Kolom agama belum diketahui. Nggak ada. Semua saya yakin yang hadir dalam tempat ini semuanya Islam. Betul nggak? Sholat tapi enggak. Sama orang tua durhaka, sama suami ngomong tolak pinggang. Duit siang mana? Duit. Sama suami galak-galak banget. Bu, ibu, gak boleh galak-galak sama suami. Bapak, Pak, istri galak nggak di rumah, Pak? Kayak ngomong tuh galak. Bapak, kalau ada istri galak tukar tambah aja, Pak. Pak, Bapak, yang sabar ya. Tapi tenang, Pak, di neraka paling banyak laki apa perempuan, Pak? Tenang aja, Pak. Di neraka kan paling banyak perempuan ya, Bu ya. Ya, Bu ya. Isin aing mah. Bu, tahu nggak kenapa di neraka paling banyak perempuan? Galak banget sama suami. Kalau ngomong melotot, dandan nggak pernah buat suami. Kalau pakai baju ketat, buat dilihat penampilan cantik oleh orang lain. Buat suami, rambut dicepol, muka berminyak, la ilaha illallah, bisa goreng tempe. Yang namanya dasar udah lusuh, masih dipakai aja bolong kiri, bolong kanan, bolong atas, peniti samping, peniti bawah. Dicium dikit, apek banget kayak kompor. Bu, ibu, nggak boleh begitu ya. Tunjukin kalau ibu ini tipe cewek ini cewek setia.
Saya nggak akan pernah melepaskan suami saya karena saya cinta betul kepada suami. Pak, Bapak jawab yang jujur, Pak. Terakhir Bapak ngelihat istri dandan nemenin Bapak kapan? Diam. Bapak, menurut takut sama istri, Pak? La ilaha illallah, Pak. Akhir zaman emang banyak suami soleha, istri-istri soleh. Bapak kalau tidur sama istri dandan nggak, Pak? Nggak pernah, Pak. Ya Allah, Pak, balikin, Pak, balikin istri ke tempat produksinya. Bu, Ibu, nggak boleh gitu dong. Bapak capek dari kerja dari pagi sampai malam, keringetan, hujan kehujanan, panas kepanasan. Yang namanya laki-laki kalau udah ngelihat perempuan dandan, ya Allah Bu, capeknya ditinggal Bu di pagar, nggak diajak masuk ke dalam rumah. Emang bener, kenapa? Karena syahwat laki-laki di mata. Kalau ada laki-laki ngelihat perempuan denok, demplon, semok, montok, istiqomah matanya. Subhanallah. Betul nggak? Betul nggak, Pak? Kenapa dia begitu? Karena lu nya nggak pernah dandan. Bu, dandan. Rambutnya tuh, kalau laki ini pulang, belum laki pulang, ibu udah rapi tuh. Rambut udah diriap, udah cantik. Begitu keluar buka pintu, ibunya jangan keluar. Ini kebiasaan nih, sekarang rapat-rapat pada pakai kerudung, besok pada nyapu depan rumah pada buka jilbabnya, PA. Pakai kerudungnya, pakai tangan panjangnya. Lu main terbuka-buka aja. Itu kan ada makhluk Allah. Pilih panas dunia apa pilih panas akhirat? Apa lu lagi mau coba panas dulu di dunia biar panas di akhirat? Suami pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintunya, ngelihat ibu udah cantik, la ilaha illallah. Ambil tangannya Bu, cium tangannya. Welcome home, honey. Selamat datang kembali ke rumah saya. Rambut diriap, kibasin. Terserah mau keluar kutu kecoa, bodo amat. Yang penting niat buat nyenengin suami kayak gitu dong. Ini mah kagak, bapak pergi kerja begitu, pulang ditambah begitu. Gimana bapak pulangnya paling betah di rumah, palingan sejam, besok tak keluar lagi ke malam. Bu, emang nggak takut sama neraka apa? Tapi jujur Pak, saya kalau ngelihat perempuan ini semuanya serba capek, pantas kalau nggak ngurus diri Pak. Jujur saya, bener, capek perempuan. Betul nggak? Ngurus rumah tangga capek nggak? Ngurusin anak capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Makanya Allah kasih di ayat surat An-Nisa boleh nikah 2, 3, 4 buat laki-laki agar perempuan nggak capek-capek lagi. Satu. Tenang Pak, yang ceramah laki Bapak. Masa saya mau ngerendahin laki-laki? Kalau sudah ustazah nih yang ceramah perempuan, ustazah, saya mau tanya. Saya punya suami jarang banget pulang, wah cerain aja. Tuh ustazah tuh. Bu, kita ini ngasihnya syariat. Alasan ibu mah ngebolehin apa? Yang namanya Allah nyuruh kita sholat 5 waktu, ada nggak dalam Al-Quran? Puasa bulan Ramadan ada ayatnya dalam Al-Quran. Sedekah musyawarah ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Ada. Itu perintah siapa? Itu yang bicara siapa dalam Al-Quran? Nikah 2, 3, 4 ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Lo bilang nggak ada, kafir. Ya iyalah, mendustakan ayat Allah. Jelas-jelas ada. Ada nggak? Ada nggak? Alasan ibu tidak mengizinkan bapak nikah lagi apa? Apa alasannya? Apa? Dengerin. Nih. Nah, ini kalau udah ngomongin duit lo insya Allah pasti bisa kali lagi lo Pak lo.
Saya mau tanya, Bapak Ibu melihat saya duduk di kursi berapa nih? Kursinya berapa? 1 apa 2? 1 apa 2? Kelihatannya 1, betul? Kokoh nggak? Goyang nggak? Kakinya berapa? Hidup aja kalau 1 goyang, gimana 4? Kokoh rumah tangga kita, Bu Pak. Gak akan ada goyang-goyangnya, rezeki makin jejak. Ibu lupa doain, istri kedua ada yang doain. Dapat rezeki bagi-bagi 4. Kan alhamdulillah. Tenang Pak, tenang. Bentar lagi, dikit lagi Pak, dikit lagi. Oh, ibu nanya saya. Habib istrinya berapa? Iya, saya 1, alhamdulillah. Saya jujur. Yang bikin saya mau nikah lagi apa? Yang pertama, jarak saya sama istri 13 tahun di bawah saya. Saya umur 39, istri saya 26. Saya udah kakek-kakek, istri gua masih mangkak. Nah, lu kawin beda umur setahun. Laki 45, lu 44. Tiap hari main kerok-kerokan. Betul nggak? Makanya cerdas dikit. Bapak ngapa lu kawinin beda setahun. Bu, semua jodoh di tangan Om. Jadi boleh nggak Bapak kawin lagi? Enggak? Maaf Pak, ternyata cintanya begitu terpatri buat Bapak. Bu, tugasnya ibu sekarang cuma ngikutin aja. Ibu mau masuk surga nggak? Nggak pakai dihisap, mau nggak? Apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Ini Nabi yang ngomong. Nggak perlu sholat sunnah, tahajud, duha, puasa Senin Kamis. Nggak perlu jalan sunnahnya, nggak usah. Jalani yang wajib aja. Quran baca, sholat 5 waktu, puasa, terus zakat, pergi haji jika mampu. Selebihnya nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting apa kata suami? Iya. Apa kata suami? Surga jaminannya. Tapi kayaknya Pak, kita masuk surga gara-gara istri kayaknya Pak. Tapi memang betul, kita sama istri ini kalah jauh Pak. Jauh. Buat kekuatan paling kuat istri. Laki nggak ada yang kuat Pak. Bohong kalau ada laki kuat Pak. Saya mau tanya, yang gunting siapa? Perempuan apa laki? Berapa bulan di dalam kandungan? 9 bulan di dalam kandungan. Bapak ngandung 9 bulan, gak bakal sanggup Pak. Jujur saya Pak, gak bakal sanggup. Ngelahirin antara hidup dan mati, betul Bu? Kita gimana mau ngelahirin Pak? Maaf, kita buang air besar keras aja netes air mata Pak. Jadi percaya nggak? Yang paling kuat siapa? Yang gendong anak paling kuat istri apa suami? Bapak paling kuat gendong anak berapa jam? Apa? Nggak ada yang sampai 1 jam, jarang, hampir nggak ada. Berapa? 5 menit kiri, pindah 5 menit kanan. Kanan 5 menit kiri. Paling banyak 30 menit. Betul? Kalau Bapak nggak percaya, kasih unjuk tuh. Bu, saya jujur, saya pernah jalan sama istri ke daerah pasar. Ke pasar Tanah Abang, saya punya anak namanya Fadi, beratnya kurang lebih 8 kilo. Begitu 8 kilo, saat digendong, saya gendong, istri saya jalan di depan, itu nggak kuat saya. Ya Allah, mana berat banget. Begitu lagi di kiri, pindah ke sebelah kanan. 5 menit, pindah lagi ke sebelah kiri. Udah hanya saya colek, yang ini pegang. Nggak sanggup gua. Dia pegang Pak, bener pakai tangan kiri. Dia pakai tangan kiri dipegang. Itu saya liatin 1 jam, 2 jam, nggak pindah-pindah tangannya Pak. Subhanallah, itu kekuatan perempuan Pak, luar biasa. Tangan kiri nggak pindah-pindah. Tangan kiri 2 jam ngendong anak, tangan kanan milih baju Pak. Itu hebatnya perempuan tuh. 1-0 Pak, kita kalah. 1-0 kita. Yang kedua,
setiap perempuan itu kalau suami punya jabatan, pasti jabatan ini ikut di nama istri. Pasti. Tapi kalau istri punya jabatan, suami nggak boleh ikut. Itu kehebatannya perempuan. Pak Camat punya istri, betul? Panggil istri Pak Camat siapa? Bu Camat. Coba yang camatnya istrinya dipanggilnya siapa? Bu Camat. Bapaknya dipanggil siapa? Ditabok lo dipanggil Pak Camat. Dipanggilnya siapa? Pak Haji ini. Betul nggak? Bapak Presiden punya istri, istrinya dipanggil siapa? Ibu Presiden, istrinya jadi presiden. Bapaknya dipanggil siapa? Dipanggil lagi Bapak Presiden. Nggak mungkin, jabatannya nggak bakal ngikut. Tapi kalau perempuan ngikut jabatan suami. 2-0 Pak, kita kalah. Saya jujur, tidak akan ada seorang yang saleh, tidak akan ada wali min auliyaillah kalau bukan keluar dari rahim seorang wanita. Tidak akan ada seorang menteri, tidak akan ada seorang Pak Camat kalau bukan terlahir dari rahim seorang perempuan. Betul nggak? Betul nggak? 3-0 Pak, kita kalah. Senang Bu, senang Bu. Makanya Pak, jaga perempuan yang ada di rumah kita. Tapi ingat wahai perempuan, wahai wanita, sebelum kalian menikah, ridhonya Allah ada sama siapa? Orang tuh. Tapi tak kalah seorang laki-laki datang meminang dan melamar kalian dengan mengucapkan saya terima nikah dan kawinnya fulan binti fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka ridha Allah yang terletak kepada orang tua pindah ridha Allah kepada tenang Pak. 8-3 Pak, kita menang. Ibu gak bakal masuk surga. Kunci surganya seorang istri ada sama siapa? Kehebatannya seorang laki-laki. Sampai Nabi mengatakan, wahai para istri, jika aku diizinkan untuk memperbolehkan seorang hamba untuk menyembah hamba yang lain, maka aku wajibkan seorang istri menyembah kepada suaminya. Saking begitu mulianya seorang laki-laki. Kayaknya di sini ntar pulang saya dijegat ini. Ini besok jangan diundang lagi nih Habib nih. Nggak ada ngebela-belainnya perempuan. Tapi jujur, kita sebagai laki-laki nggak boleh untuk semena-mena kepada perempuan. Di dalam surat An-Nisa juga dijelaskan ar-rijalu qawwamuna 'ala, setiap laki-laki pengayom, penjaga. Jangan istri udah salah main ditempeleng, dicekek, dibanting. Nggak boleh. Istri itu harus dijaga dengan baik-baik. Kenapa? Karena perempuan itu punya perasaan. Yang namanya perasaan laki-laki 1, perasaan perempuan 99 Pak. Bapak harus pakai akal. Akal nggak bakal nyampe kepada perempuan. Akalnya cuma 1. Kita laki-laki akalnya 99. Makanya banyak laki-laki yang ngakalin istrinya. Udah jujur aja, jujur ya gitu ya. Sarua aing gitu. Betul nggak? Betul nggak? Tugasnya laki-laki jaga perasaan perempuan, jangan sampai tersakiti. Maaf, saya mau tanya, punya cermin di rumah? Pernah ngaca? Bapak kalau ngelapin kaca tiap hari itu kaca bagus nggak? Bersih nggak? Begitu juga perasaan perempuan. Kalau kita kasih sayang, kita lembutin, kita sayangin, insya Allah dia akan menghormatin kita sebagai lakinya. Coba kalau kita lihat cermin yang begitu bagus, awal kita beli tiba-tiba jatuh, hancur nggak? Bisa kembali sempurna? Nggak akan. Begitu juga perasaan perempuan. Kalau dia sudah disakiti, kita suami pasti dimaafkan. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang Pak. Itu perempuan. Betul kan? Kenapa ulama menyatakan perempuan perasaannya ibarat cermin? Karena perempuan survei membuktikan. Kenapa perasaan perempuan ibarat cermin? Karena perempuan hidupnya nggak pernah jauh-jauh dari kaca.
Betul tak? Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, mau keluar kamar, lagi makan di atas meja, punya handphone kamera depan, keluar rumah nengok jendela, pakai helm, ketemu lampu merah nengok mobil. Itu perempuan. Karena hidup nggak pernah jauh dari kah? Alhamdulillah kita laki-laki mah sempurna pak. Alhamdulillah abis mandi ngeliat jalan, nggak ada laki-laki doyan di kaca. Itu namanya laki-laki tulang lunak. Betul nggak Pak Camat? Kita mah laki-laki mah enak, begitu ketemu kaca lihat dandan rapi, pakai selesai jalan. Kalau perempuan buatlah lama. Wah ribet banget. Saya mau jalan sama istri jam 7, saya bilang jam 7 ya Wan, jam 4 dibangun. Ayo kita jalan. Jam 4 aku dibangunin, saya bilang jam 7, jam 4 saya dibangunin. Ayo suruh nemenin dia dandan. Jam 4 dia pakai break sholat subuh, habis itu baca Quran, doa, dilanjutin lagi dandannya. Jam 7 baru jalan. La ilaha illallah. Ternyata perempuan itu butuh 3 jam untuk menghias dirinya. Betul? La haula wala quwata. Amit. Kenapa perempuan gak bisa jauh-jauh dari kaca? Gak percaya? Lihat kalau perempuan lagi naik motor, ada spion gak? Kemana spionnya? Kemana? Ke mukanya. Lihat Pak Camat kalau lagi lewat, ada perempuan naik motor, lihat itu spion semuanya doa. Betul gak? Apa alasannya? Kenapa itu spion dimadepin ke muka? Kenapa? Takut hidung loncat? Bu, Neng, spion itu nyelamatin kita dunia ikhtiarnya. Kalau ibu mau ke kanan, nengok dulu spion, ibu nggak nyelakain orang. Kalau ibu mau ke kiri, Neng mau ke kiri, nengok dulu. Jadi ibu nggak juga nyelakain orang, nggak bakal kecelakaan, selamatin diri. Tapi saya punya kesimpulan, kenapa perempuan itu nggak pernah mau nengok spion? Karena spion itu kalau buat ditengok kan ke belakang ya, betul nggak? Ternyata perempuan itu nggak pernah mau lihat masa lalu, yang dia cari adalah masa depannya pak. Siapa masa depannya? Kita laki-laki. Kita laki-laki ini, perempuan ini kita bawa istri kita ke dalam surga, bawa anak perempuan kita ke dalam surga. Ikutin dengan cara yang Nabi ajarkan, bawa mereka. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, bawalah keluargamu ke dalam surga, selamatkan keluargamu dari siksa api neraka. Dan yang buat perempuan, hati-hati, satu helai rambut perempuan, ini hati-hati ibu, ini hati-hati, satu helai rambut seorang perempuan terlihat dengan makhluk Allah yang bukan mahramnya makhluk Allah, itu akan bisa memasukkan 4 laki-laki ke dalam neraka jahanam. Yang pertama ayahnya, yang kedua suaminya, yang ketiga paman dari ayah atau dari ibunya, yang keempat adalah anak laki-lakinya. Hati-hati ibu, setiap hidup itu kita pasti, perempuan ini banyak auratnya. Hati-hati, mudah-mudahan Allah jaga dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah selamatin kita dunia akhirat. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir dari saya, ingat, perayaan Maulid ini tidak ada lain dan tidak bukan karena cintanya kita kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam naungan cinta kepada Allah dan cinta kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengajak baca salawat, mau baca salawat sama-sama, mau? Allahumma salli ala Muhammadin wa abadan wa nuril absari wa biyaiha wa
sahbihi. Baca semua sama-sama. Allahumma salli ala wa dawaiha wa abadan wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi. الفاتحة بالقبول وتمام كل الأصول والمأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جلبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وغالبنا مع القضاء والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بالله منة والامتحان بحج سيد ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البأل والشفاعة كل غربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة تقضي درك يا أهل المدينة يا كريم علىها واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغم يا من يأتي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحدث السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf.